Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pagar misterius sepanjang 30 km berdiri di perairan Laut Tangerang. Sempat seret polisi 100 meter, komplotan pencuri tiang PJU di kota Cilegon ditangkap. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah pagar bambu yang di laut kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang. Pagar yang terbuat dari bambu tersebut diketahui memiliki panjang sekitar 30 km dan di beberapa titik memiliki lebar lebih dari 1 meter. Pagar tersebut mengular sepanjang dari kawasan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga hingga ke Kronjo, Kabupaten Tangerang. Akibatnya sejumlah warga sekitar pesisir yang mayoritas nelayan pun merugi akibat penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran, bahkan tidak sedikit para nelayan kehilangan mata pencaharian. Nelayan itu ada yang merasa mengganggu dan juga ada yang merasa tidak diganggu. Nah, yang merasa diganggunya itu tentunya nelayan kecil. Nelayan kecil itu perahunya yang kecil ya, yang biasa cari ikannya pinggir pantai. Nah, kalau nelayan yang gede itu kan di tengah. Nah, dan juga di tengah pun kadang-kadang merasa terganggu ketika di tengah tidak ada ikan, pasti larinya ke pinggir, gitu. Kecuali yang nelayan di pinggir, pasti nggak bakal di tengah, pasti carinya di pinggir. Nah, ya sekitar 99% lah mengganggu. Di mana berdasarkan data, pembangunan pagar laut misterius itu mencaplok wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan Kabupaten Tangerang. Ironisnya, meski sudah memiliki panjang sekitar 30 km, namun pemerintah hingga saat ini tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dengan adanya pagar tersebut. Salah satu aktivis lingkungan Kabupaten Tangerang meminta pemerintah pusat maupun daerah agar segera turun tangan mengatasi adanya pemagaran laut tersebut yang berdampak terhadap warga hingga nelayan. Masalah pemagaran ini sangat memprihatinkan ya. Laut yang dipagar itu diperkirakan mencapai panjangnya itu 30,16 km. Dari mulai Muncung sampai ke Teluk Naga dan Kosambi Dadap. Padahal kawasan yang dipagar itu merupakan kawasan pemanfaatan umum. Seperti yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2023 gitu loh, yang mencakup wilayah zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pengelolaan energi dan lain sebagainya. Diketahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa pemagaran laut itu tidak memiliki izin resmi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang membuat ratusan rumah di Kecamatan Ciruas terendam banjir. Ratusan rumah ini berada di perumahan Bumi Ciruas Permai. Warga yang rumahnya terkena banjir hanya bisa pasrah, satu persatu mulai mengungsi dan memilih tinggal di rumah sanak saudara yang tak terkena banjir. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh luapan anak sungai dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Untuk mencukupi kebutuhan makanan, warga berinisiatif mendirikan dapur darurat. Pagi jam 5 pagi. 5 pagi. Iya. Selama ini sudah ada dapur umum Pak di situ? Belum, inisiatif warga sendiri, karena belum ada dari pemerintah, gitu. Makanya warga inisiatif bangun dapur sendiri. Belum ada bantuan Pak dari? Belum. Ada tadi dari Polres, dari Polsek tadi.
Untuk mengurangi air yang masuk ke pemukiman warga di perumahan, Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR berupaya menyedot air dengan mendatangkan 2 pompa. Baru 1 jam dengan pompa kita yang 250 liter per detik baru turun 10 cm. Hitungan saya kurang lebih kalau 2 pompa kita sampai di jam 6 nanti mungkin bisa turun. Selain di Kecamatan Ciruas, banjir juga mengenangi ratusan rumah di Kecamatan Keramat Watu dan Mancak. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang. Di tengah gemuruh hujan deras, tim gabungan tetap melaksanakan reka ulang peristiwa tewasnya Ilyas Abdurrahman di depan minimarket di res area kilometer 45 Jayanti, Kabupaten Tangerang. Dengan pengawalan ketat, ketiga tersangka anggota TNI AL berinisial AA, RH, dan BA dihadirkan. Secara bertahap, seluruh tersangka memperagakan peran masing-masing. Berdasarkan data dari Dinas Penerangan Angkatan Laut, sebanyak 36 adegan mulai dari wilayah Saketi, Pandeglang hingga res area kilometer 45 diperagakan. Pihaknya juga telah memeriksa 13 orang saksi dan turut menghadirkan 7 orang saksi ke lokasi rekonstruksi. Anak korban menjelaskan sempat emosi saat melihat para pelaku penembakan ayahnya. Kegiatan rekonstruksi sengaja dilakukan malam hari untuk menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Dirinya juga menjelaskan seluruh adegan sesuai dengan kejadian sebenarnya dan dalam reka ulang tersebut tidak ada upaya pengeroyokan seperti yang diberitakan sebelumnya. Kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas dari pihak TNI ini gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan tapi dari Mas ada? Tidak ada itu, tidak ada pengeroyokan tapi sama kami sekali. percayakan Polri, percayakan TNI untuk mengusut kasus ini secara tuntas, secara terang benderang. Hingga kini pihak TNI AL masih terus melakukan penyelidikan dan memproses pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pihak TNI juga menegaskan akan menegakkan hukum seadil-adilnya dengan membuka penyelidikan, rekonstruksi hingga persidangan secara transparan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.